PT Golden Blossom Sumatera terletak di Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mempunyai luas area 16.000 hektar dengan luas area tertanam 14.881,8 hektar yang dibagi menjadi 4 wilayah kebun, yaitu Kebun Lematang Makmur Estate, Kebun Musi Makmur Estate, Kebun Plasma Abab Makmur 1, dan Kebun Plasma Abab Makmur 2. Di GBS ada terdiri 5 varietas untuk jenis bibitnya, yaitu pertama Sokpin, Lonsum, kemudian Costa Rica, BSM atau Sriwijaya, dan yang terakhir adalah Topaz seperti yang di belakang kita ini. Pada saat kita mendatangkan kecambah atau bibit, itu kita berupa kecambah yang usianya mungkin dalam 1 sampai 5 hari. Kemudian setelah kecambah datang, itu langsung kita semai, yaitu di pre-nursery. Itu umur perkecambahan di pre-nursery itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, itu termasuk tahap kedua, yaitu penanaman di main nursery. Di main nursery sendiri itu lama waktu penyemaiannya ada selama 12 bulan. Seperti kita di belakang, ini sudah kondisi bibit umur 12 bulan dan siap tanam ke lapangan. Pupuk yang sudah digunakan selama 2020 sampai 2021, yaitu pertama ada pupuk makro dan pupuk mikro. Pupuk makro yaitu terdiri dari pupuk NPK atau pupuk majemuknya, kemudian pupuk dolomit sebagai pupuk penetral tanahnya, kemudian pupuk mikronya itu CZB atau Copper Zinc Borat. Cara aplikasi dan metode di lapangan itu ada 2 sistem, yaitu untuk pupuk slow release dan pupuk fast release.
pupuk slow release biasa kita dilakukan atau yang lambat larut kita lakukan sistem tugal atau dibenamkan di sekitar piringan. Kemudian untuk yang fast release kita aplikasikan ditabur di sekitar piringan. Kendala selama kita pumpukan yaitu tergantung cuaca juga, karena ada beberapa jenis pupuk yang tidak boleh diaplikasikan pada saat cuaca sangat terik karena dia akan larut, kemudian pada saat hujan akan tercuci atau licin pupuk tersebut, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaan pemupukan. Kalau secara kebutuhan tahun kemarin kita sudah lakukan per pokok pupuk yang diaplikasikan dapat 9 kg per pokok. Jadi secara total untuk PT GBS itu sudah sekitar untuk tahun 2020 itu 11.600 ton sudah kita aplikasikan. Dari 3 gawang, 18. Enam tiga kan 9. Untuk gudang setiap kebun atau setiap estate itu ada satu gudang. Jadi kita di GBS ada 4 gudang semuanya. Dalam kegiatan proses panen ada beberapa alat yang kita gunakan, yaitu pertama untuk tanaman yang di bawah 3 meter tinggal pokoknya itu kita menggunakan dodos, kemudian 3 meter ke atas kita sudah menggunakan egrek, kemudian setelah dipotong buahnya kita menggunakan alat pengangkutan dari dalam blok ke pinggir jalan, itu menggunakan lori dan gancol, itu untuk mengeluarkan buah dan buah. Kemudian dilanjut disusun di TPH 5 baris ke belakang berjejer.
Untuk kriteria pembagian luasan panen per divisi kita lakukan atau kita bagi dalam 9 zona panen atau kafel panen. Setiap kafel panennya itu kita harus memasuki dalam 1 bulan itu 3 rotasi. Kemudian dalam 3 rotasi harus terpenuhi dan terpanen semua petak per petak, blok per bloknya. Setiap divisi dan setiap tahun tanam tanaman sawit itu ada targetnya. Jadi kita di sini ada 10 kategori target dan berdasarkan dari berat janjang dari 2,5 kg sampai di atas 20 kg itu beda-beda terkait dengan target panennya. Untuk mengetahui target panen, setiap kegiatan panen akan dilakukan pengecekan ancak kerapatan panen terlebih dahulu. Pada target harian, pengecekan ancak kerapatan panen dilakukan pada sore hari sebelum panen oleh staf divisi masing-masing. Selain itu, pada target panen per 4 bulan akan dilakukan sensus kerapatan buah atau forecasting yang bertujuan untuk menghitung jumlah produksi yang akan dipanen selama 4 bulan ke depan. Ada 2 hama ya, satu hama pemakan ulat daun, yang kedua hama tikus. Tetapi yang dominan serangan terjadi ada hama pemakan daun. Hama pemakan daun di sini ada namanya ulat api dan ulat kantong. Pengendalian sudah kita lakukan adalah untuk ulat api kita menggunakan fogging, dikerjakan pada malam hari. Kita punya mesin fogging sebanyak 10 unit. Kemudian untuk siang hari kita menggunakan power spray. Power spray kita ada sebanyak 50 unit se-PTGPS.
Adapun material yang kita gunakan bahan kimianya adalah lambda sihalotrin untuk fogging, dan untuk power stir juga lambda sihalotrin. Untuk fogging kita gunakan 250 cc per alat fogging atau setara dengan setengah liter lambda sihalotrin per hektar. Kemudian untuk yang power stir sama setengah liter per hektar pemakaian lambda sihalotrin. Kemudian yang kedua tadi adalah ulat kantong. Ulat pemakan daun itu adalah ulat kantong. Ulat kantong ini kita kendalikan dengan cara injeksi batang atau biasa dikenal dengan terang injeksi. Kita menggunakan materialnya itu asepat sebanyak 9 gram per pohon ditambah dengan pest solution 9 cc per pohon. Jadi itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli ini serangan ulat pemakan daun sudah menurun cukup drastis. Total dari saya sampai pekerja harian Mopas itu ada 1.954 orang. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sebanyak 1.718 itu di lapangan atau agronomi. Kemudian ada 148 orang itu supporting sebagian di kantor. Kemudian yang di PKS itu ada 127 orang. Ditjen Tonton Langsung Sumatera, utamakan. bisa. Kalau menurut saya selama ini sih sebenarnya cukup efektif karena kerja kita berkarakter produktivitas. Basicnya produktivitas, semakin tinggi produktivitasnya semakin besar gajinya. Alhamdulillah kondisi jalan dari akses dari divisi sampai ke KS bisa dikatakan lancar.
lagi punya program kerja perbaikan jalan. Ada 2 kegiatan program perbaikan jalan yang kami lakukan. Pertama, itu timbun jalan menggunakan tanah merah. Kita punya 3 tempat waria pengambilan tanah merah. Itu pertama di Desa Tanjung Burung. Itu kita timbun jalan menggunakan tanah merah untuk wilayah kerja di Plasma Abad Makmur 2. Satu lagi ada di Blok 79 Kebun Lematang Estate. Itu alokasi tanah untuk perbaikan jalan di Kebun Musi dan Lematang. Satu lagi yang ketiga itu lokasinya di Blok 69 di Kebun Plasma Abad Makmur 1. Itu dikhususkan untuk perbaikan jalan di sekitaran areal Plasma Abad Makmur 1. Itu yang untuk timbun jalan menggunakan tanah merah. Yang satu lagi ada pengerasan jalan menggunakan batu. Prioritas pertama kita pengerasan jalan menggunakan batu adalah Jalan Main Road Utara Selatan menuju kantor divisi masing-masing. Dari PKS contohnya sampai ke ujung divisi 5 PAM 1 sampai ke ujung divisi 1 PAM 2. Kalau untuk kanal itu ada beberapa jenis atau kategori ya. Ada namanya kanal as, itu sepanjang jalan poros kita, atau kanal outlet. Ini yang di tempat kita rata-rata kedalamannya itu 4-5 meter. Lebarnya itu juga ada 4-5 meter sampai dekat muaranya itu lebih daripada 5 meter. Itu yang outlet kanal as. Kemudian ada namanya main drain atau parit utama. Parit utama itu biasanya kedalamannya 2-3 meter, lebarnya juga sekitar 2-3 meter. Kemudian ada namanya collection drain atau parit koleksi. Itu biasanya di sebelah jalan produksi. Nah, itu dalamannya bisa 1-2 meter saja. Secara keseluruhan kita punya 7 pintu air ada dari GBS. Itu 3 unit itu di Kebun Musi, kemudian 3 unit di Kebun Plasma Abad Makmur 1, 1 unit lagi di Kebun Plasma Abad Makmur 2. Jadi total keseluruhan ada 7 unit. Umur Lamphouse kita ini sudah ada yang di atas 10 tahun. Jadi kita saat ini rutin setiap bulan melakukan perbaikan untuk perumahan-perumahan karyawan kita. Titik pandang yang ada aktual berapa? Ada 2 tipe ya. Satu itu jenisnya dari kayu, kemudian yang kedua dari beton. Yang kayu ini biasanya kayu-kayu dari mulai saat lem bearing dulu kita pasang menjadi tempatnya. Kemudian yang diteman beton adalah pengganti dari kayu-kayu yang sudah patah. Secara keseluruhan kita sudah sekitar 60% titik paling yang ada itu dari beton. Bertahap, setiap tahun kita akan lakukan peremajaan penggantian yang kayu menjadi permanen. Harapan kita si 2-3 tahun ke depan ini titik paling kita sudah selesai semua menjadi titik paling beton semua. Proses yang pertama pada saat truk masuk dari kebun itu bawa surat pengantar TBS ya. Setelah itu dia
Sampai gerbang dia lapor ke pos untuk pencatatan bahwasanya dia mulai bisa masuk ke dalam pabrik. Terus yang kedua, setelah masuk ke timbangan, dia juga antar surat pengantar itu supaya dicatat data-datanya di operator timbangan. Setelah ditimbang, maka buah ke loading rem. Setelah ditampung loading rem, dia masuk ke hopper. Setelah di hopper, dikirim ke tebusan. Setelah start rebusan sesuai waktunya 80 menit, dia dituang ke food bunch conveyor untuk dipisahkan antara buah sama janjangannya. Setelah lepas, dia dikirim ke digester untuk pengadukan. Setelah terjadi pengadukan situ baru dikempa di stasiun press. Setelah dikempa di stasiun press, dia keluar minyak, diarahkan minyak selat itu diarahkan ke stasiun kalibrasi, sedangkan fiber sama nutnya itu dikirim untuk dipisahkan di stasiun kernel. Untuk pengiriman CPU dari pabrik ke jeti, yang pertama setelah minyak yang diproduksi pabrik tadi ditimbun di namanya oil storage tank, itu kita jaga temperaturnya antara 48 derajat sampai 50 derajat Celcius supaya pengiriman di CPU itu lebih terkontrol lagi, karena standarisasi untuk penyimpanan minyak kita pertahankan dengan itu supaya pada saat kita mompa dari pabrik ke jeti tidak ada masalah. Itu rata-rata waktu kita pengiriman dari pabrik ke jeti itu melalui pompa transfer ke jeti itu rata-rata 140 sampai 160 ton per jamnya. Dan CPU itu ditampung di oil storage tank di jeti sana. Yang perawatan pertama sebulanan itu kita mengecek sebagai konektor lagi antara timbangan dan perangkat-perangkat di timbangan itu sendiri. Yang kedua, setiap tahun kita lakukan tera timbangan melalui metrologi setiap 1 tahun sekali. Saat ini, kapasitas pengolahan buah di pabrik PT GBS mencapai 43 sampai 45 ton per jam.
Kendalanya pada umumnya ya terjadi ada kerusakan pada saat kerjaan proses, tapi itu tetap ditangani melalui departemen bengkelnya. Terus yang kedua, ya memang terus terang aja, termasuk itu salah satunya rebusan tadi memang nggak tercapai kapasitas itu karena kekurangan 1 unit rebusan. Rencana memang akan dibuat itu. Yang jelas untuk mencapai 10.000 ton kapasitas kita harus punya 2 line pabrik, atau pabrik memang dinaikkan menjadi 45 ton menjadi 90 ton. Termasuk salah satunya sekarang sedang dibangun line 2-nya. Itu progres line 2 sudah kita bangun, lebih kurang sekarang progresnya sudah 70%-an. Supaya mencapai kapasitas rata-rata yang bisa kita olah 90 dengan harapan per jamnya. Sebenarnya efektif, cuma kan persoalannya kebanyakan buah yang dari daerah rendahan sana itu memang nggak terlalu tinggi kandungan minyaknya. Tapi memang bisa ada beberapa petani yang ngirim ke situ. Pengolahan limbah yang terdapat di pabrik PT GBS terbagi menjadi 2 bagian, limbah cair dan limbah padat. Pertama, limbah cair dialirkan ke kolam fed pit untuk menampung cairan-cairan yang masih mengandung minyak. Lalu, limbah dialirkan ke cooling tank atau tangki pendingin untuk mengurangi kadar minyak pada limbah. Setelah kadar minyak berkurang, limbah dialirkan ke anaerobic tank atau tangki pengaduk untuk menguraikan bakteri. Selanjutnya, limbah dialirkan ke aerobic tank untuk diinjeksikan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba dalam tangki. Terakhir, limbah dialirkan ke sedimentation tank untuk memisahkan cairan dengan lumpur. Setelah itu, limbah dapat diaplikasikan ke lahan atau land application. Kedua, limbah padat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu cangkang atau fiber, janjang, dan kernel. Cangkang atau fiber dibakar dan digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik di boiler. Janjang diolah melalui proses pembakaran di insinerator dan menghasilkan abu janjang yang dapat dijadikan pupuk untuk menetralisir tanah di perkebunan. Sedangkan kernel dijual dan diolah di tempat lain. Kebakaran di kebun kita kategorikan ada 2, mungkin ada satu kebakaran yang besar dan kebakaran yang kecil. Untuk kebakaran yang kecil biasanya cukup dengan dikendalikan oleh divisi tersebut atau dengan RPK yang ada di divisi tersebut. Namun kalau kebakaran yang cukup besar itu kita secara tim GBS itu dari seluruh divisi yang ada mengirimkan RPK yang ada untuk membantu dan untuk segera memadamkan areal yang terjadi kebakaran tersebut. Pencegahan kebakaran di PT GBS
terbagi dalam beberapa metode. Pertama, menggunakan indikator cuaca yang ada di setiap divisi. Kedua, membentuk tim patroli yang berkeliling di area kebun. Ketiga, membentuk tim pemantau di menara api. Di PT GBS memiliki 8 menara pantau api. 6 terbuat dari besi, 2 terbuat dari gedung. Dan keempat, membentuk personil pemadam kebakaran yang terbagi dalam 2 regu, yaitu regu biasa atau RPK biasa dan regu inti atau RPK inti, serta ditambah 20 orang mandor terlatih. SOP kebakaran saat ini sudah kita lakukan, baik itu mulai dari pengadaan perlengkapan kebakaran yaitu yang ada di Pusdal, kemudian RPK setiap divisi, terus juga kita melakukan kerjasama dengan desa yaitu pembentukan KTPA untuk dengan desa dan melibatkan pihak desa untuk bersama-sama kita melakukan patroli bersama. Karena sifatnya pekerjaan kita di lapangan yang selalu membawa dan benda tajam, itu memang cenderung dan sering terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri yang sudah terdata dari kita dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu ada sekitar 240 orang. Terkait himbauan yang sudah kita sampaikan di lapangan, itu setiap mulai dari awal kerja atau di apel pagi selalu kita ingatkan kepada karyawan. Mulai dari pembawaan alat-alat yang bersifatnya membahayakan sudah harus kita lakukan secara safety. Kemudian di lapangan pun tetap kita ingatkan kembali untuk karyawan selalu bersifat safety atau menghindari terjadinya kecelakaan kerja. PT GBS telah mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau yang biasa disebut dengan ISPO pada tanggal 14 Agustus 2020. Untuk fasilitas kesehatan yang ada di PT GBS, kita memiliki 1 unit klinik. Itu letaknya di Kebun Mata Makmur Estate, dan 1 unit ambulan untuk mobilisasi apabila ada pasien kita yang harus dirujuk ke rumah sakit atau harus dijemput karena rumahnya agak jauh daripada klinik. Kemudian kita memiliki 2 orang tenaga medis, 1 lelaki itu perawat, yang 1 perempuan itu bidan. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan 1 orang dokter dari Kabupaten Pali. Belakangan ini kalau yang diketemukan itu adalah ISPA dan juga yang gastritis atau sakit lambung. Ini karena ya kalau ISPA sendiri karena faktor cuaca ya, banyak pekerja yang bekerja dengan cuaca yang tidak menentu di lapangan sehingga mudah terkena ISPA. Ditambah kalau yang gastritis atau sakit lambung ini disebabkan karena karyawan ya banyak yang pola makannya tidak teratur gitu, karena terlalu pagi dan
mungkin jam istirahatnya yang kurang pas dengan jam makannya. Sejauh ini kalau saya bilang sih cukup efektif, karena kita di samping karya itu sendiri datang ke juga kita menjemput kita datang ke komplek perumahan. Jadi menurut saya masih